Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A14 Pro Max drone ya. Nah, drone ini yang termasuk ukuran besar, teman-teman. Ini yang sudah upgrade dengan layar screennya ya. Nah, hari ini kita coba bahas kelebihan dan kekurangan dari drone A14 Pro Max ini ya. Oke, yuk. Jadi drone-nya ini kemasannya gede banget, teman-teman ya. Nah, kalau di sini disebutkan screen oke, otomatis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, GPS positioning ya. Nah, saya kurang paham juga ya teman-teman, tapi yang jelas yang saya beli ini versinya non GPS. Tapi ada juga di toko online yang jual dengan deskripsi GPS, tapi ya kalau dari segi fisik sama mungkin lah ya, tapi mungkin ada versi GPS nya teman-teman. Cuma yang saya beli ini yang versi non GPS ya. Oke, ukurannya gede banget. Oke, kita buka ya. Nah, seperti ini. Dan nah, ini dia versinya teman-teman. Ini versi 2 baterai ya. Jadi baterainya seperti ini. Kalau di sini nggak tertulis ya berapa mAh, kapasitasnya berapa, ini nggak ada deskripsi pun, tidak ada penjelasan tentang kapasitas baterainya. Kemudian di drone ini juga sudah dilengkapi dengan screen ya. Oke, seperti ini. Dan untuk pentolnya, pentol apa pentil ya, ini ada ditaruh di bawah sini seperti drone-drone DJI lah ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk remote-nya ini saya suka banget sebetulnya dengan drone A14 Pro Max ini ya. Ini betul-betul berkualitas untuk remote-nya sendiri ya. Screen-nya juga cukup lumayan lebar, dan fitur-fiturnya juga ini bisa mudah dipahami lah ya. Di sininya ada bawaan langsung dari ininya, memori ya, memori untuk menyimpan remote hasil ini ya, record. Nah, kemudian kita bahas ke drone-nya. Nih, lihat drone-nya. Drone-nya ukurannya gede banget. Drone lipat tapi setengah lengan lah ya. Oke, kita coba pasang baterainya. Nah, oke. Kemudian di sini teman-teman, ini untuk sensor anti nabrak. Cuma bukan salah, sayang. Ini cara bukanya susah banget teman-teman. Agak membutuhkan usaha keras. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk membuka sensornya, untuk pelindung sensornya ini memang betul-betul membutuhkan usaha keras ya, sampai saya off kamera karena makan waktu ya. Nah, sekarang kita coba langsung pasang sensor anti nabraknya. Ini keren banget, dia tanpa menggunakan kabel, hanya menggunakan soket seperti ini, tinggal colok ya. Oke, nah kesimpulannya kalau dari segi desain ya, ini dari segi desain dulu, menurut saya sih ukurannya besar, dan menurut saya desainnya termasuk jarang yang desain seperti ini ya. Kemudian juga dilengkapi dengan remote yang keren ya. Jadi untuk desainnya sih menurut saya oke banget ya, drone A14 Pro Max ini. Nah, kemudian kita coba langsung hidupin drone-nya dulu ya. Oke, seperti ini responnya. Wow, ini menandakan kalau dia sudah AESC ya. Kalau dia bergerak naik turun kameranya pada saat dihidupkan, itu sudah AESC. Untuk remote-nya, tekan, sekali tekan ya, dia langsung terkoneksi teman-teman tuh ya. Jadi secara fisik saya suka banget, desainnya menarik dan ukurannya berat tapi tidak terlalu ini ya, artinya dia punya kelasnya juga sih kalau menurut saya ya. Oke, kita coba langsung terbangin ya teman-teman. Sebelum terbangin, dia langsung terhubung lah ya, tinggal kalibrasi. Kalibrasinya gini. Nah, tuh ya. Dan pastikan posisinya betul-betul dia datar ya teman-teman. Nah, ini ada desainnya menarik juga. Jadi dengan ada kaki seperti ini, saya menerbangkan di media yang ada rumputnya pun masih aman ya, karena ukurannya lebih tinggi dia. Oke, kita langsung take off ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya, saya yang mendekat ya. Jadi drone ini sudah memiliki optical flow ya,
Cuma dalam kondisi tertentu, kalau misalkan dia kondisi angin agak kencang, dia biasanya membutuhkan beberapa detik untuk ngelok ya teman-teman. Nah ini karena posisinya lagi nggak ada angin, jadi langsung ngelok teman-teman ya. Dan kestabilannya teman-teman bisa lihat, ya, termasuk drone yang stabil ya. Biar nggak silau, saya arah sini aja. Termasuk drone yang stabil ya, karena dia sudah optical flow dan optical flow-nya keren ya. Terus untuk tilting kameranya dia juga sudah ada teman-teman di A14 Pro Max ini ya. Dia pun menggunakan scroll ya. Nih seperti ini ya, bukan tombol lagi tapi menggunakan scroll kayak drone DJI gitu ya, DJI Mini 2 lah ya. Oke, jadi lumayan keren lah untuk tilting kameranya. Kemudian juga fiturnya juga ada lengkap. Untuk sensornya ini teman-teman perlu tahu juga, dia termasuk bagus juga untuk sensornya. Kita buktiin, saya gunakan dus ini ya. Kita aktifkan sensornya. Sensornya tuh ini teman-teman, nih. Nah kita lihat dari samping ya. Ush. Oke, dia langsung merespon ya. Cuma untuk sensor teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, itu membahas betul-betul fungsi sensornya ya. Cuma ini karena memang bidangnya nggak terlalu luas. Oke, sebentar, saya nonaktifkan dulu. Teman-teman kalau mau melihat kemampuan sensornya, mungkin di video saya yang sebelumnya itu lebih lengkap ya. Kalau ini karena bidangnya kurang luas, jadi dia untuk sensornya kurang maksimal teman-teman. Itu betul-betul dia bisa menghindar ya, bukan dia hanya diem aja, tapi dia akan bergerak mundur kalau misalkan ada bidang yang luas di depannya ya. Oke, untuk sensornya bisa diandelin teman-teman. Oke, kemudian selain stabil, drone ini juga punya 3 kecepatan ya. Kita coba speednya juga pakai ini teman-teman, pakai scroll ini. Tuh. 1, 2, 3 ya. 1. Oke, kita coba langsung untuk speednya. Karena speed juga dibutuhkan ya teman-teman untuk drone diterbangkan di luar, apalagi ukurannya besar, itu wajib punya speed atau punya power yang bisa diandalkan ya teman-teman. Oke, speednya speed 1 kita tambah speed 2. Oke. Speed 3 ya. Ini speed 3. Oke, kalau speednya termasuk lumayan lah untuk diterbangkan di luar dengan bodi yang lumayan agak besar. Menurut saya sih dia masih oke lah ya, masih aman ya teman-teman. Oke, ini speed 3 ya, full speed ya. Tuh, full speed. Oke. Kemudian saya kembalikan ke speed 1. Nah, speed 1 ya. Untuk jarak terbangnya, nah ini ada, kita coba matiin dulu teman-teman. Kita harus tahu dulu karakternya. Nah ini udah mati nih. Oke, dia kalau misalkan kehilangan sinyal, dia akan turun teman-teman. Dia akan otomatis turun sendiri, jadi aman untuk flyway ya. Untuk jarak terbangnya sebetulnya sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi paling tidak nggak apa-apa supaya ada gambaran teman-teman ya. Kita tes jarak terbangnya. Oke, ini mudah-mudahan aman ya, bismillah ya. Kan ini udah banyak pohonnya teman-teman. Oke, saya coba tes jarak terbangnya. Ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk kestabilannya, drone ini di ketinggian sekalipun dia tetap stabil ya. Jadi membuktikan drone A14 ini optical flow-nya bisa diandalkan teman-teman. Tuh ya. Oke, sebetulnya ini masih bisa tinggi lagi, cuma tetap buat catatan teman-teman. Jadi kalau misalkan drone yang kita terbangkan bukan GPS, alangkah baiknya jangan terlalu jauh juga ya. Tapi ini bisa menyimpulkan A14 ini punya kemampuan terbang yang lumayan bisa diandalkan ya teman-teman. Tuh, oke ya. Dan sangat stabil banget ya.
Kita coba flip 360 derajat di ketinggian ya. Oke, nggak ini ya, nggak ada respon ya. Nggak apa-apa lah, itu nggak penting banget ya. Oke, kita turunkan. Nah, kita langsung bahas ya, sambil terbang aja bahasnya. Jadi drone 14 ini kalau dari segi desain dan bahan bentuk menurut saya keren ya. Kemudian untuk dari segi fiturnya, drone ini sudah dilengkapi fitur yang sangat lengkap untuk ukuran drone mainan teman-teman. Dan satu kelebihannya yaitu dia menggunakan scroll untuk pergerakan kamera dan mengatur kecepatannya ya. Kan biasanya menggunakan tombol lah ya. Dan tentunya menariknya lagi adalah screennya ini ya, yang real time. Kita bisa melihat hasil video dari drone secara langsung menggunakan remote ya. Ini kayak drone ini ya, drone DJI 5 Pro. Seperti ini ya, serius. Cuma mungkin kualitas gambarnya memang beda, jauh berbeda ya, karena ada harga ada kualitas. Oke, saya kira itu aja untuk kemampuan terbang dan desain dan fitur lah ya. Kemudian kita coba bahas kesimpulannya A14 Pro Max. Yang pertama dari segi desain ya, baik dari segi desain drone ataupun remote, saya suka banget dan punya fitur yang agak sedikit berbeda dengan drone-drone yang sekelasnya. Dan ukuran juga besar. Hanya sedikit catatan untuk di desain drone-nya. Ini agak sedikit menurut saya mungkin desain untuk sensor anti nabrak pada saat membuka itu butuh usaha keras untuk membukanya lah ya. Nah itu catatan, tapi kalau dari segi desain yang lainnya sih saya kira nggak masalah. Kemudian dari segi remote keren, ini untuk ukuran drone mainan ini udah dilengkapi remote yang menurut saya bagus banget, berkualitas lah ya, sesuai dengan harga. Karena saya beberapa kali beli drone yang menggunakan remote screen itu kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan. Yang pertama datang tapi remote-nya bermasalah ya. Ada juga ya dikasih ternyata remote-nya nggak sesuai dengan yang di deskripsi. Tapi 14 ini yang saya beli oke, keren sih untuk desain dan fiturnya. Untuk berikutnya kemampuan terbang atau fitur yang lainnya ini betul-betul sudah dilengkapi dengan fitur yang lengkap banget dan semuanya berfungsi dengan baik. Untuk sensor ini mungkin perlu tempat yang lebih, obstacle-nya lebih luas ya. Teman-teman bisa lihat dicek di video saya yang sebelumnya. Jadi keren untuk fiturnya. Cuma untuk kamera teman-teman nyimpulin sendiri, karena saya nggak bisa berkomentar banyak kalau soal kamera untuk drone mainan ya. Ya namanya drone mainan. Cuma satu catatan, tadi pada saat saya merecord menggunakan remote kamera, menggunakan remote itu jaraknya agak sedikit pendek lah ya. Jadi beberapa meter, 20 meter mungkin ya, dia langsung tiba-tiba turun ya. Artinya ada sedikit gangguan sinyal, saya kurang tahu. Sebelumnya saya terbangkan dengan jarak yang lebih tinggi tapi nggak masalah. Tapi pada saat saya merecord dengan remote, ternyata jarak terbangnya agak sedikit memendek ya. Ya itu mungkin boleh teman-teman sharing nanti di komentar lah ya. Tapi secara keseluruhan 14 Pro Max ini recommended teman-teman ya untuk pemula. Dan menurut saya lihat harganya sekarang udah gila banget di marketplace ya. Artinya harganya benar-benar jauh banget sekarang harganya ya. Oke, 14 Pro Max, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.